Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustaz Ujang Furqan, mudah-mudahan Allah selalu melindungi beliau dan juga menguatkan dakwah beliau beserta seluruh jajarannya dan seluruh kawan-kawan di BJ. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan satu materi yang terlintas dalam benak saya pada saat saya diminta untuk menyampaikan tentang masalah nafsiyah. Dan ini sebenarnya adalah pengingat buat diri saya sendiri. Jadi bagi saya, bila seluruh teman-teman di sini mendapati manfaat yang baik, alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah kebaikan dari Allah. Dan juga yang saya berharap adalah ini untuk diri saya sendiri, untuk mengingatkan untuk saya. Saya ingin membahas tentang keikhlasan dalam berdakwah. Karena ini memang kadang kita bercampur baur tentang urusan ini dan kita kurang jelas. Terutama diri saya yang harusnya memang paling boleh dikatakan terkena dengan urusan ini untuk kita ingat. Yang pertama itu adalah tentang ikhlas dan dakwah itu sendiri. Dalam buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah halaman 150, ini buku yang lama ya, saya nggak tahu kalau buku yang baru halaman berapa. Yang terbit tahun 2004 disebutkan, ini bukan pendapat saya tapi memang pendapat dari Syekh Atta Abrustah di sini. Disebutkan bahwa adapun ikhlas dalam ketaatan adalah meninggalkan sikap ria. Ikhlas termasuk amal hati yang tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang hamba dan Tuhannya. Terkadang urusan ikhlas ini samar dan tercampur baur bagi seorang hamba hingga ia meneliti lebih lanjut dan bertanya-tanya pada dirinya dan berulang-ulang berpikir kenapa ia melaksanakan ketaatan itu atau kenapa ia melibatkan dirinya dalam ketaatan. Jika ia menemukan bahwa dirinya melaksanakan ketaatan itu semata-mata karena Allah, maka berarti ia telah menjadi orang yang ikhlas. Jika ia menemukan dirinya ternyata melaksanakan ketaatan karena tujuan duniawi tertentu, maka berarti ia telah menjadi orang yang ria. Ini adalah definisi ikhlas. Jadi adalah ikhlas meninggalkan sikap ria, melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam ikhlas insya-Allah. Lalu ikhlas itu hukumnya wajib, sama seperti kitab tadi menjelaskan di halaman 151. Dalilnya adalah sangat banyak, baik dari Alkitab, Al-Quran maksudnya maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini perintah. Jadi perintah dari Allah untuk kita memurnikan ketaatan kepadanya. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik ini, atau agama yang ikhlas ini. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11-nya, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan dengan memurnikan ketaatan. Seperti tadi aja. Sudah, seperti tadi. Saya membaca langsung dari yang antum paparkan. Ini dah. Ya, seperti itu aja. Jadi, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
Jadi mukhlishan lahuddin. Ini adalah menjadi frasa bahwa kita memang diperintahkan untuk ikhlas. Begitu juga kulillaha a'budu mukhlishan lahuddini. Terus Ustaz dinaikkan. Silakan Ustaz Wahyu. Halo Ustaz Wahyu. Nah, katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Dalam surat Az-Zumar ayat 14-nya. Ayat-ayat di atas merupakan seruan kepada Rasulullah SAW. Hanya saja sudah dimaklumi bahwa seruan kepada Rasulullah SAW adalah juga seruan kepada umatnya. Adapun dalil wajibnya ikhlas dari As-Sunnah adalah diantaranya hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam At-Tirmizi dan Asy-Syafi'i. Dalam Ar-Risalah, Nabi SAW beliau bersabda, Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Salasun la yughillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillahi wa munasahatu a'immatil muslimina wa luzumu jama'atihim fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Allah akan menerangi orang-orang yang mendengar perkataanku, kemudian menyadarinya, menjaganya dan menyampaikannya. Terkadang ada orang yang membawa pengetahuan kepada orang yang lebih tahu darinya. Ada 3 perkara yang menyebabkan hati seorang muslim tidak dirasuki sifat dengki, yaitu ikhlas beramal karena Allah, menasehati para pemimpin kaum muslimin, dan senantiasa ada dalam jamaah al-muslimin, karena dakwah akan menyelimuti dari belakang mereka. Ini tentang ikhlas. Sedangkan dakwah apa sih? Dalam buku dakwah kepada Islam, Ad-Da'wah ilal Islam, bab pertama dikatakan, dakwah hakikatnya adalah upaya untuk menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan. Menyeru seseorang kepada agama Islam maknanya adalah Anda berupaya untuk menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan pada apa yang Anda serukan, yaitu Islam. Jadi dakwah itu adalah upaya menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan kepada Islam. Jadi bukan pasti orang itu mengikuti, karena kita paham upaya kita itulah yang kemudian akan dinilai. Dalam menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban sekaligus ibadah yang bisa mengantarkan pelakunya untuk dekat atau taqarrub kepada Tuhannya. Ini sama dalam halaman 12-nya. Dakwah juga mengajarkan pelakunya bahwa kedudukannya di hadapan Allah adalah sangat tinggi. Allah akan mengangkat kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Dakwah ke jalan Allah juga merupakan aktivitas terpenting dari para nabi. Mereka semuanya senantiasa menjalankan aktivitas dakwah. Melalui jalan dakwah juga mereka berupaya menegakkan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu tagut. Sesungguhnya kami senantiasa mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi tagut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Begitu juga dikatakan, Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, dan sebagai lampu penerang. Ini adalah tentang ikhlas dan dakwah. Lalu berikutnya ada pertanyaan. Kemudian siapa yang harus ikhlas dan harus berdakwah? Kewajiban ikhlas dan berdakwah hanya diberlakukan kepada orang mukmin.
Ini dia, ini istimewanya. Orang kafir itu juga diperintahkan untuk taat kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Ada dalam penjelasan seperti itu. Manusia disuruh bertakwa dengan menaati perintah Allah. Tapi perintah dakwah hanya kepada orang mukmin. Perintah ikhlas hanya bagi orang mukmin. Bahkan dikatakan hal ini menjadi ciri dari keimanan seseorang. Seorang mukmin wajib ikhlas. Bahkan dalam berislamnya pun harus ikhlas. Begitu juga dakwah. Orang-orang kafir tidak akan bisa ikhlas karena ikhlas menuntut syarat keimanan. Nggak bisa orang kafir itu dikatakan ikhlas. Dia itu ikhlas benar misalnya melakukan perbuatan ini itu, tidak ada. Orang kafir itu tidak ikhlas karena tidak ada cerita mereka bisa terkait dengan apa yang Allah perintahkan. Karena ikhlas menuntut syarat keimanan itu. Begitu juga dakwah, tidak ada kewajiban Allah ya untuk menjadi bertakwa bagi seorang mukmin selain dengan dakwah. Jadi maksudnya dakwah itu adalah jalan untuk menjadi takwa, salah satu jalan untuk menjadi takwa, dan ketakwaan itu adalah bagian dari yang harusnya diraih seorang mukmin. Dan dakwah adalah beban kepada orang-orang mukmin. Taklif pada orang-orang mukmin. Komitmen seorang mukmin dengan dakwah Islam mengharuskan dirinya untuk memberikan contoh yang hidup. Artinya dirinya pun wajib untuk menjadi orang Islam dengan sesempurna atau semaksimal keislamannya dari apa yang diserukan melalui lisannya, sekaligus memberikan gambaran Islam sejati melalui keterikatannya secara benar dengan Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Terus, siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyerukan Islam dan beramal soleh sembari berkata, sesungguhnya aku adalah bagian dari umat Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menjadi seorang mukmin itulah yang kemudian memang baru bisa berdakwah. Jadi orang-orang kafir itu nggak ada cerita istilah mereka berdakwah. Yang ada mereka melakukan propaganda untuk menghalangi dakwah. Itu ada yang kemudian begitu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya posisi keharusan ikhlas dan berdakwah ini? Ikhlas adalah kewajiban setiap muslim. Ini saya ulangi lagi. Jadi kewajiban setiap mukmin. Dan tidak ikhlas berarti berbuat maksiat dan berdosa. Bila tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang tidak ikhlas ini. Bertaubatnya seorang pun harus dalam keadaan ikhlas, bukan karena yang lain. Ini luar biasanya. Jadi bertaubat terhadap ikhlas pun harus ikhlas. Masya Allah. Kayak penting sekali. Dan menyuruh manusia ke jalan Allah atau dakwah tadi merupakan kewajiban. Juga sekaligus ibadah yang bisa mengantarkan pelakunya untuk dekat takarub pada Tuhannya. Dakwah juga mengajarkan pelakunya bahwa kedudukannya di hadapan Allah adalah sangat tinggi. Allah akan mengangkat kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, Rasul SAW yang mulia telah menyampaikan Islam. Maksud dengan dakwah itu, ya kan? Dan memberikan nasihat kepada manusia sekaligus menjadi saksi atas manusia melalui apa yang beliau dakwahkan di dunia. Jadi ini luar biasa. Jadi sebenarnya ikhlas dan dakwah ini adalah bagian dari perbuatan yang sebenarnya hanya ada pada diri seorang mukmin. Kemudian bagaimana kita menempatkan ikhlas dan dakwah ini? Ikhlas merupakan perbuatan hati seorang mukmin. Harus diingat ini. Beda nanti dengan dakwah. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dalam satu amal yang dilakukannya dengan ikhlas atau tidak. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa ikhlas adalah meninggalkan sikap riya. Kembali disebutkan dalam buku Pilar-Pilar Pengokohan Nafsiyah Islamiyah halaman 348 yang terbit tahun 2004 tadi, disebutkan riya, yang ini adalah lawan dari ikhlas, yang harus ditinggalkan pada orang yang mau ikhlas,
adalah menginginkan keridhaan manusia ketika bertaqarrub kepada Allah. Ria termasuk aktivitas hati, bukan aktivitas lisan dan anggota badan yang lainnya. Jadi hal ini juga menjelaskan bahwa ikhlas adalah sikap hati seorang mukmin saat melakukan ketaatan. Sedangkan dakwah adalah perbuatan zahir seorang mukmin yang harus nampak dilakukannya dalam kehidupannya. Dan dakwah ini sudah pasti diketahui oleh orang lain, minimal diketahui oleh objek yang didakwahkannya. Sehingga keberhasilan dakwah bisa terlihat selama seorang mukmin melakukan aktivitas dakwahnya. Sehingga seorang mukmin yang berdakwah, maksud di sini adalah pengemban dakwah, tidak bisa mengatakan, saya sudah ikhlas berdakwah, tetapi tidak ada orang lain yang melihat dakwahnya. Nggak bisa. Jadi dakwah itu emang harus nampak. Mana hasil Anda mengontak, mana hasil Anda, mana yang kemudian Anda sudah sampaikan, siapa orang yang mendapati dakwah Anda. Jadi dakwah ini nyata, berbeda dengan ikhlas. Jadi nggak bisa dikatakan, oh saya sudah ikhlas, nggak bisa begitu. Tapi dakwah itu adalah harus nampak. Jadi kalau ada pengemban dakwah yang tidak berdakwah, dia menyatakan diri pengemban dakwah, tapi kemudian tidak ada dakwahnya, maka ini tidak bisa. Jadi dia harus berdakwah. Kapan waktunya ikhlas dan dakwah ini? Ikhlas hanya ada dalam ketaatan dan ibadah ritual. Jadi ini ibadah mahdhah di sini. Disebutkan saat menjelaskan tentang riya tadi, atau Abu Rusta dalam buku Pilar-Pilar tadi dikatakan. Ini saya ingin menempatkan lawannya. Riya hakikatnya merupakan tujuan dari perkataan atau perbuatan. Jadi di dalam riya terjadi pengalihan tujuan taqarrub yang sejatinya ditunjukkan hanya untuk Allah semata, ini ikhlas tadi, menjadi karena manusia. Karena itu perkataan dan perbuatan taqarrub bukanlah riya itu sendiri. Jadi perkataan taqarrub, perkataan perbuatan taqarrub itu bukannya riya. Jadi misalnya dia berkata tentang misalnya saya sedang sholat, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Maka itu bukanlah riya itu sendiri, tapi apa yang ada dalam hati orang itu saat melakukan ketaatan-ketaatan tadi yang tidak sesuai dengan perintah Allah itulah, maka itulah yang kemudian menjadi bentuk riya. Ya kan? Nah, tapi perbuatan-perbuatan taqarrub tadi itulah bisa menjadi tempatnya riya. Nah, gitu. Sedangkan riya itu sendiri adalah tujuan dari satu taqarrub, bukan yang dituju ketika yang dituju adalah ridho manusia. Apabila tujuan dari satu taqarrub berserikat antara Allah dan manusia, maka taqarrub seperti itu adalah haram. Lebih parah lagi dari hal ini, jika taqarrub tersebut murni ditunjukkan untuk manusia bukan untuk Allah, na'udzubillah. Dibatasinya riya hanya dalam hal taqarrub karena pada selain taqarrub tidak ada riya. Ini yang harus dipahami. Misalnya, ketika melangsungkan transaksi jual beli dilihat oleh banyak orang, atau berhias diri dengan pakaian yang dibolehkan, atau yang lainnya. Adapun pembatasan riya dengan ridho manusia adalah ditunjukkan untuk mengecualikan maksud-maksud yang lainnya. Seperti maksud ingin mendapatkan manfaat material pada saat melaksanakan ibadah haji misalnya. Taqarrub bisa berupa aktivitas ibadah ritual, bisa berupa aktivitas lainnya. Orang yang melamakan sujudnya, orang yang bersedekah, orang yang berjihad karena ingin dilihat manusia adalah orang yang riya. Jadi di hatinya itu pengen dilihat manusia. Orang yang menulis naskah karena ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu adalah orang yang riya. Orang yang berpidato karena ingin membuat orang terkagum-kagum adalah orang yang riya. Orang yang khutbah karena ingin dikatakan sebagai khatib yang baik adalah orang yang riya. Orang yang memakai baju ditambal-tambal karena ingin dikatakan sebagai orang yang zuhud adalah orang yang riya. Orang yang memanjangkan jenggotnya dan orang yang tidak mengulurkan bajunya sampai ke mata kaki karena ingin dikatakan sebagai orang yang melaksanakan sunnah adalah orang yang riya.
Orang yang senantiasa makan kacang adas karena ingin disebut sebagai orang yang bertapa adalah orang yang ria. Orang yang mengundang ribuan orang karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan adalah orang yang ria. Orang yang menundukkan kepalanya ketika berjalan karena ingin dikatakan sebagai orang yang rendah hati adalah orang yang ria. Orang yang membacakan Al-Quran dengan suara yang keras di malam hari karena ingin didengar tetangganya adalah orang yang ria. Dan orang yang membawa mushaf kecil dan ia sangat ingin dikatakan manusia hingga mereka menyukainya adalah orang yang ria. Insyaallah, nauzubillah. Ini sama dikatakan dalam halaman 349 kitab pilar atau buku pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Dan seorang yang menelah sirah Rasulullah SAW akan mengetahui bahwa dakwah dilakukan. Nah ini, kalau dakwah itu dilakukan sejak seorang akil balik sampai mati. Dan sejak disyariatkannya Islam sampai hari kiamat. Tidak pernah Rasul SAW meninggalkan dakwah sejak disyariatkannya Islam dan dilakukannya sampai akhir hayatnya. Satu kata yang sangat terkenal dari Rasulullah SAW pada saat Rasulullah mendapati surat Al-Mudaththir, lalu kemudian dia bangun dan ditanya oleh Siti Khadijah, lalu Rasul kemudian mengatakan, la rahata ba'dal yaum, tidak ada istirahat lagi setelah ini wahai Khadijah. Artinya setelah itu Rasul berdakwah sampai akhir hayatnya. Begitu juga para sahabat sejak mereka masuk Islam sampai kematiannya. Termasuk para sahabat yang sejak lahir dari orang tua yang Islam melakukan dakwah sejak akil balik sampai mereka meninggal. Jadi kita ini juga harusnya begitu. Sejak kita ini balik kita harus berdakwah dan kita terus berdakwah. Apalagi kemudian kita bersama dengan harakah dakwah. Lalu bagaimana menguatkan keikhlasan dan menetapkan diri dalam dakwah? Selanjutnya, bagaimana keikhlasan bisa menguat dalam diri seorang mukmin dalam melakukan ketaatan? Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menetapkan hatinya dalam ikhlas saat melakukan ketaatan. Menelaah jalan kehidupan para sahabat radhiyallahu an akan mendapati contoh terbaik untuk menjadi mukmin yang ikhlas. Kisah masuk Islamnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an menegaskan bahwa awalnya tidak ikhlas tapi akhirnya ikhlas dan menjadi syuhada. Ini kurang kata-kata di sini ya. Dan menjadi syuhada. Khalid Muhammad Khalid menceritakan tentang masuk Islamnya Hamzah. Dalam buku 60 karakteristik sahabat ini dia menjelaskan. Saya bacakan ini karena ini cukup menyentuh. Dari hari yang ditunggu-tunggu pun datanglah. Hamzah keluar dari rumahnya menjinjing busur dan menunjukkan langkahnya ke arah padang belantara untuk melatih kegemarannya dan melakukan olahraga yang amat disukainya, yaitu berburu. Ia amat mahir dalam hal ini. Ada kira-kira setengah hari ia menghabiskan waktunya di sana. Dan ketika kembali dari perburuannya, ia langsung pergi ke Ka'bah untuk tawaf seperti biasa sebelum pulang ke rumahnya. Setibanya dekat Ka'bah, ia ditemui oleh seorang pelayan wanita Abdullah bin Jud'an. Dan demi dilihatnya Hamzah telah dekat, berkatalah pelayan itu kepadanya, "Wahai Abu Umarah, seandainya Anda melihat apa yang dialami oleh keponakan Anda Muhammad SAW baru-baru ini." Abul Hakam bin Hisham ketika mendapatinya Muhammad SAW sedang duduk di sana, disakiti dan dimakinya, sehingga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu dilanjutkannya cerita mengenai perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah. Hamzah mendengarkan perkataan dengan baik, kemudian ia menundukkan kepala sejenak, lalu membawa busur panahnya dan menyandangnya ke bahunya. Setelah itu dengan langkah cepat tetapi tegap, ia pergi menuju Ka'bah dan berharap akan bertemu dengan Abu Jahal di sana. Dan jika tidak ditemuinya, maka pencariannya akan dilakukan dimanapun juga sampai berhasil. Tetapi belum lagi sampai di Ka'bah, kelihatan olehnya Abu Jahal di pekarangannya, sedang dikelilingi oleh beberapa orang pembesar Quraisy. Maka dalam ketenangan yang mencekam
Hamzah maju mendapatkan Abu Jahal lalu melepaskan busurnya dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga luka dan mengeluarkan darah. Dan sebelum orang-orang itu menyadari apa yang terjadi, Hamzah pun membentak Abu Jahal, katanya, "Kenapa kamu cela dan kamu maki Muhammad SAW? Padahal aku telah menganut agamanya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Nah, coba ulangi kembali makianmu itu kepadaku jika kamu berani." Dalam sekejap waktu orang-orang yang berada di sana lupa akan penghinaan yang baru menimpa pemimpin mereka dan darah yang mengalir dari kepalanya. Terpesona oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang tak ubah bagai bunyi halilintar di siang bolong, yaitu kata-kata yang diucapkannya untuk menyatakan bahwa ia telah menganut agama Muhammad SAW, mengakui apa yang diakuinya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Apa? Hamzah telah masuk Islam. Dan seorang anak muda Quraisy yang paling gagah membela, yang paling gigih membela haknya serta yang paling mulia. Sesungguhnya suatu bencana besar yang tak dapat diatasi oleh bangsa Quraisy. Keislaman Hamzah akan menarik perhatian tokoh-tokoh pilihan untuk sama-sama memasuki agama itu. Hingga Muhammad SAW akan beroleh tenaga dan kekuatan yang akan membela dakwah dan memperkokoh barisannya. Dan di suatu saat nanti orang-orang Quraisy akan bangun dan sadarkan diri karena mendengar bunyi linggis dan tembilang yang akan menghancur leburkan berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka. Loh, terus ke bawah. Ya. Nah. Memang tidak salah. Halo? Ya. Memang tidak salah. Hamzah telah masuk Islam dan di hadapan umum telah mengeluarkan simpanan hatinya selama ini, dan ditinggalkannya orang banyak itu merenungi kekecewaan dan kegagalan harapan mereka, dan dibiarkannya Abu Jahal menjilat darah yang mengucur dari kepalanya yang luka. Hamzah kembali memungut busurnya dengan tangan kanannya dan menggantungkannya di bahu, lalu dengan langkah yang tegap dan hati yang pekat pergi pulang ke rumahnya. Hamzah adalah seorang yang berpikiran cerdas dan berpendirian keras. Ketika ia telah pulang ke rumahnya dan hilang rasa lelahnya, duduklah ia dan membawa dirinya berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Bagaimana cara ia menyatakan keislamannya dan kapan? Ia telah menyatakan dalam saat emosi dan tersinggung, saat amarah dan naik darah. Ia tidak sudi bila keponakannya diperlakukan secara sewenang-wenang dan dianiaya tanpa adanya pembela. Oleh sebab itulah ia jadi murka dan tampil membela Muhammad SAW serta kehormatan Bani Hashim. Maka dipukulnya kepala Abu Jahal sampai luka dan diteriakan ke mukanya bahwa ia telah beragama Islam. Tetapi apakah merupakan cara yang terbaik bagi seorang untuk meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya, agama yang telah mereka anut semenjak beribu tahun dan berabad-abad, lalu ia langsung menerima agama baru yang belum lagi diselidiki ajarannya dan belum dikenal hakikatnya kecuali sekelumit kecil? Benar, ia tidak sedikit pun ragu tentang kebenaran Muhammad SAW dan ketulusan maksudnya. Tetapi mungkin seorang menerima satu agama baru berikut segala kewajiban dan tanggung jawabnya di saat marah dan naik darah sebagai yang dilakukan oleh Hamzah sekarang ini? Memang dalam dadanya terpendam niat untuk menghormati dakwah yang baru dan panji-panjinya dipikul oleh keponakannya. Hanya seandainya ia telah ditakdirkan akan menjadi salah seorang pengikut dari dakwah ini yang beriman dan menyediakan diri untuk menjadi pembantu dan pembelanya, maka apabilakah sebenarnya waktu yang tepat untuk memasukinya? Apakah di saat berang dan tersinggung ataukah setelah berpikir dan merenung? Demikianlah kelugasan pendirian dan kemurnian berpikir mengharuskan untuk membawa sebuah masalah ini kembali ke batu ujian neraca pertimbangan. Mulailah ia berpikir dari hari-hari berlalu. Siang hatinya tidak pernah tentram dan malam matanya tidak pernah terpejam. Dan anehnya, ketika berusaha mencari kebenaran dengan perantaraan akal,
maka kebimbangannya pun tampil ke depan sebagai penghalang. Demikianlah demi Hamzah menggunakan akalnya untuk membahas masalah agama Islam dan membanding-bandingkan membanding-bandingkan yang lama dengan yang baru, timbullah keraguan dalam dirinya yang dibangkitkan oleh kerinduan yang telah mendarah daging terhadap agama nenek moyangnya dan kecemasan yang telah menjadi pusaka turun temurun terhadap segala hal yang baru. Bangkitlah semua kenangannya mengenai Ka'bah, berikut Tuhan-Tuhan dan berhala-berhalanya. Begitu juga tentang pengaruh keagamaan yang telah ditanamkan oleh patung-patung pahatan itu terhadap semua penduduk Mekah dan bangsa Quraisy umumnya, hingga memisahkan diri dari sejarah tersebut dan meninggalkan agama lama yang telah berurat akar ini, tak ubah bagai hendak melompati jurang yang lebar. Timbullah keheranannya, mengapa orang sedemikian mudah dan tergesa-gesa mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka menyesallah ia atas apa yang telah dilakukannya. Hanya perjalanan akal tetap diteruskan dan tidak dihentikannya. Dan tatkala dirasakan bahwa akal pikirannya semata tidak berdaya, maka dengan ikhlas dan tulus hati ia pun pergi berlindung kepada yang gaib di sisi Ka'bah sambil wajahnya mengadah ke langit, dan dengan minta pertolongan kepada segala kudrat dan nur yang terdapat dalam wujud ini, ia memohon dan berdoa agar beroleh petunjuk kepada yang hak dan jalan yang lurus. Dan marilah kita dengar ceritanya ketika mengisahkan berita selanjutnya. Katanya, kemudian timbullah sesal dalam hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku. Dan aku pun diliputi kebingungan hingga mata tak hendak tidur. Lalu pergilah aku ke Ka'bah dan memohon kepada Allah agar membukakan hatiku untuk menerima kebenaran dan melenyapkan segala keraguan. Maka Allah pun mengabulkan permohonanku dan memenuhi hatiku dengan keyakinan. Aku pun segera menemui Rasulullah SAW dan memaparkan keadaanku padanya. Maka didoakannya kepada Allah agar ditetapkannya hatiku dalam agamanya. Demikianlah Hamzah menganut Islam secara yakin. Allah menguatkan agama dengan Hamzah dan sebagai batu karang yang kukuh. Menjulang ia membela Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang lemah. Abu Jahal melihat Hamzah berdiri dalam barisan kaum muslimin, maka menurut keyakinannya perang sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu dihasutnyalah orang-orang Quraisy untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Dan ia terus mempersiapkan diri untuk melancarkan perang saudara yang akan dapat memuaskan haus dahaga, melipur rasa dendam dan sakit hatinya. Dalam buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah, secara unik ya dalam tanda kutip ini menempatkan bab ikhlas di bab 10. Ini memberikan pelajaran untuk bisa mencapai ikhlas, bisa diraih dengan menjalani tiap jenjang dari bab yang dipaparkan. Ini pernah saya tanyakan, kenapa kok Seato menempatkan bab ikhlas di bab 10 dan kemudian padahal para ulama terdahulu menempatkan bab ikhlas di bab awal. Ternyata mengandung satu makna, ya. Bila kita menjalani tiap jenjang dari bab yang dipaparkan, maka insya Allah kita akan mencapai juga derajat keikhlasan. Bersegera dalam kebaikan, memperhatikan Al-Quran, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta dan benci karena Allah, takut kepada Allah, menangis karena takut, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menghadapi musibah dan senantiasa berdoa, zikir dan istighfar, maka akan mudahlah seorang mukmin untuk ikhlas. Menguatkan keikhlasan juga dilakukan dengan tetap bersama kelompok dakwah kaum muslimin. Sebagaimana dari hadis di atas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dikatakan, dan senantiasa ada dalam jamaah al-muslimin karena dakwah akan menyelimuti dari belakang mereka.
Seseorang yang tidak ikhlas dalam ketaatannya maka harus mengulangi perbuatannya. Karena perbuatan tersebut dianggap tidak ada dan belum gugur kewajiban, maksudnya belum gugur kewajiban. Ini kurang sedikit nih tadi ya. Bila tidak ikhlas dalam melaksanakan kewajiban. Dalam pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah dikatakan tasmi berbeda dengan riya. Jadi pada penjelasan tentang tasmi dan riya. Ya. Dalam hal membatalkan amal, meski keduanya sama-sama diharamkan. Ketika tasmi dicampuri riya, maka amal yang seperti ini sudah batal sebelum adanya tasmi. Kemudian jika ditambah dengan adanya tasmi, ini menjadi dosa dan tidak mempengaruhi atau mengubah kebatalannya. Ada kalanya suatu amal dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah, sehingga menjadi amal yang benar dan baik. Tapi kemudian orang-orang melaksanakan amal tersebut menjadi dosa karena adanya tasmi setelah selesainya amal tersebut. Dosa karena tasmi ini sama seperti dosa-dosa yang lainnya, bisa diistighfari dan ditaubati. Tetapi ya, jika Allah memberikan ampunan sebelum wafat atau menutupinya di hari kiamat, maka hal ini merupakan kebaikan baginya. Jika tidak demikian, maka Allah akan mengatakan atau meletakkan dosa karena tasmi ini dalam timbangan amalnya dan akan mengurangi kebaikannya. Saya bentar ya. Akan mengurangi kebaikan-kebaikannya. Hanya saja tasmi tidak bisa membatalkan amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang tasmi hanya memberikan arti keharamannya saja, tidak menunjukkan bahwa tasmi membatalkan amal seperti riya. Riya merupakan syirik karena riya merupakan syirik, maka Allah akan membiarkan amal yang di dalamnya ada riya kepada sekutunya. Allah akan mengatakan pada orang yang beramal, carilah pahalamu dari sekutumu. Artinya amal yang dicampuri dengan riya sama dengan tidak ada. Sedangkan amal yang dikerjakan secara ikhlas, lalu pelaku amal tersebut setelah itu memperdengarkan amalnya kepada orang lain, yaitu tasmi, maka amal ini tetap ada. Pelakunya berhak mendapatkan pahala, tetapi karena amalnya diperdengarkan kepada yang lain, maka dia mendapatkan dosa karenanya. Nah, lalu bagaimana dengan dakwah? Dakwah Islam merupakan aktivitas yang diwariskan Nabi SAW kepada umatnya, orang-orang yang beriman. Setiap mukmin harus menjaga dan memelihara, jika memang ingin menjaga dan memelihara keberlangsungan Islam di tengah-tengah umat manusia. Pasalnya, tidak bisa dibayangkan Islam memiliki pengaruh di tengah-tengah umat manusia tanpa adanya aktivitas dakwah yang justru dimaksudkan untuk mewujudkan pengaruh tersebut. Tidak bisa dibayangkan kemurnian Islam dirasakan dalam jiwa-jiwa para pengikutnya tanpa adanya perjuangan dakwah yang justru dimaksudkan untuk membersihkannya dari berbagai kotoran pemikiran yang menyimpang dan bisa mempengaruhinya. Tidak bisa dibayangkan Islam bisa ditegakkan tanpa adanya perjuangan dakwah yang justru ditunjukkan untuk menegakkannya. Bahkan tidak bisa dibayangkan kekuatan Islam dapat tersebar tanpa adanya perjuangan dakwah yang justru ditunjukkan untuk menyebarkannya. Artinya, seandainya tidak melalui perjuangan dakwah, Islam tidak mungkin memiliki kekuatan, tidak mungkin akan tersebar luas, dan tidak mungkin dapat dijaga, dan tidak mungkin pula hujah Allah bisa ditegaskan atas para makhluknya. Penjelasan tentang dakwah bisa lihat dari penjelasan para ulama tentang tata cara berdakwah.